Kaji heula Del, ieu teh kebijakan teh kumaha, dikaji heula Del nya. Sok aya nama Adel mani si beungeut teh Adel teh nya. Si Adel deui wae nya dong. Anu ngarungsingkeun sia Adel. Saya jaga-jaga jangan sampai anak saya di bawah. Sia teh atuh. Ari kira-kira bedegong. Berarti maneh mah kalapa biji cucungak gitu teh heuh. Sia anjing ngecek aing merimpina sia anjing makhluk terhina sia mah anjing di Jawa Barat nya jelema hiji. Ting jelema ting lain eta si anjing geus. Kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim sama Pak Adel Setiawan ini. Hebat kali memang Pak Adel Setiawan ini kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang kawan-kawan. Pernah sekolah pernah diraja ku guru, guru pernah diraja. Buk mana jabrig cenah. Ditep ku guru nepikeun ka digundulan orang daerah diraja pitak ieu. Bener kan? Gue pernah ngalamin Sekolah tuh. jabrig eta aturanana. Tenang aja bro, program barak militer ini bukan program paksaan. Betul. Jadi siapa yang mau, yang merasa atau yang merasa tidak mampu untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik, silahkan titipkan di barak militer. Atas Kalau lu persetujuan orang mampu tua. mendidik anak lu, ya silahkan didik sendiri. Pangawartosankeun alamatna manusia ieu di mana imahna. Poe ieu diteang ku aing. Wih, Di mana? Ya. Urang nganjaga si nganjang. Secara pidana, secara hukum efeknya itu hasil ya. Ini menerapkan metode. Jadi cara politik Bapak KDM ini kebanyakan berhasil sehingga ibu-ibu merasa bahagia melihat anaknya. Ini tidak masuk di dalam kategori pidana terkecuali Bapak KDM itu maling kambing. Nah, itu baru atau apa korup ya. Ya ini realita nyata kinerjanya, bukan hanya nyir-nyir doang. Semoga KDN tetap sehat walafiat. Amin ya Allah. Semangat. Semangat. Lagi-lagi netizen warganet merasa marah, geram, kesal terkait dengan pelaporan Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan ke Barreskrim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua di channel ini. Dan seperti biasanya, lagi-lagi Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ke Barreskrim terkait dengan kebijakan anak-anak yang kurang baik dibina di barak militer. Aksi Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Gubernur Jawa Barat menimbulkan reaksi bagi warganet, netizen, ataupun warga masyarakat di media sosial. Dan tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pun memberikan statement terkait hal tersebut. Buat kalian yang penasaran dengan videonya, silakan stay tune di channel ini. Tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan langsung saja kita masuk pada videonya. Jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu. Si Adel deui wae nya dong. Anu ngarungsingkeun sia Adel. Saya jaga-jaga jangan sampai anak saya di bawah. Sia teh atuh. Ari kira-kira bedegong. Berarti maneh mah kalapa biji cucungak gitu teh heuh. Aduh, iya. Bapana teh bisa ngadidik nya dong. Sieun anakna dikabarakeun, pantesan atuh sia teh atuh. Ngahalangan wae karena kebijakan KDM. Aing digegel gerak. Cadol. Dan seperti yang kita lihat dalam video reaction barusan, di mana seorang warganet ataupun pegiat sosial Wah Uceng merasa geram, merasa kesal terkait dengan hal tersebut. Ari pejabat nurek niat bener nulung ke masyarakat, ngadidik budak dilaporkan, ari model koruptor, maling gitunya di daerah manehna gitu, diarantep. Benar Mang Eko. Del, walaupun maneh aktivis Del, walaupun maneh terafiliasi oleh partai, urang apal Del, tapi dikaji heula Del, ieu teh kebijakan teh kumaha, dikaji heula Del nya. Sok aya nama Adel mani si beungeut teh Adel teh nya. Dan rada jelek banget ya statement dari Mang Eko ini. Walaupun aktivis ataupun yang lain sebagainya, silahkan aja memberikan kritik dan komentar. Namun harusnya dikaji dulu dampaknya atau hasilnya tuh seperti apa. Silahkan dong tanya jawab dengan anak-anak juga yang sudah melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan pembinaan di barak militer. Hasilnya seperti apa? Hasilnya positifkah atau negatifkah? Kan banyak juga tuh yang beredar di media sosial, baik itu video dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi dan lihat juga karakter anak tersebut sekarang jauh lebih baik atau tidak. Dalamnya itu juga tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak dikumpulin, dipakein baju militer,
suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu nggak sesuai dengan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Aing sih ya pernah sekolah henteu. Aing pernah sekolah pernah dirajia ku guru. Ku guru pernah dirajia. Buk mana jabrig cenah. Ditek ku guru nepikeun ka digundulan orang daerah dirajia pitak ieu. Bener kan? Gue pernah ngalamin Sekolah tuh. jabrig eta aturanana. Ti guru Rapi. pernah Kayak pramuka teu orang jadi anggota pramuka baheula keur sekolah pernah dititah guyang dina leutak. Pramuka. Kawahangan Lain pernah. lagi. Hampura euy urang ngomongna rada kasar. Anak aing ningali jelema ieu. Pakein baju militer cenah. Tuh di luar loba ormas anu menyerupai militer. Wani teu maneh ngalaporkeun. Masyarakat wani ngalaporkeun gubernurna. Lamun eueuh backing di belakangna moal wanieun masyarakat mah. Ngaran-ngaran lapor ngasupkeun laporan pasti aya biayana. Saha eta anu ngabiayaan atawa anu backing di belakangna si emang ieu. Saha di belakangna? Pusing aing ningalina. Jika teu pernah sekolah si emang ieu mah euy. Matakna atuh ulin rada jauh ulah ningali sosmed wae. Di barak militer guruna aya, sosiologna aya, guru ngaji aya. Naon eueuh? Dan seperti yang kita lihat, si Akang yang ada di dalam video barusan merasa geram, merasa kesal sekali kelihatannya ya. Dan gua nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dan kita ke video berikutnya. Ya aduh anjir. Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim karena kirim anak-anak ke barak militer. Olah salah satu orang tua siswa. Saya ngelaporkeun anak Bapak Adel Setiawan, salah seorang wali murid asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, anjing makhluk hiji. Jeung bisi nu teu apa ya Adel Setiawan ieu teh anu baheula ngalaporkeun Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi ka Komnas HAM. Masalahna sarua tentang ngirim anak ke barak militer. Ana ieu makhluk ieu anjing hiji deui. Anjing amit-amit ya Allah. Naon ngalaporkeun deui ayeuna mah ka Bareskrim. Alah si ieu anjing cek aing mending pinas ieu anjing makhluk terhina si ieu mah anjing ti Jawa Barat ieu jelema hiji. Ting jelema ting lain eta si anjing geus. Ya berita ieu teh diayakeun teuing jangalihkeun isu anu tentang perusakan alam di Papua tentang Raja Ampat. Name masyarakat Jawa Barat teu merhatikeun berita eta gitu. Pida anger ieu aduh anjing bian emosi pisan ieu makhluk hiji ieu. Bari nyengir bari naon si anjing ieu, minta ya Allah. Dan mungkin si Akang ini merasa geram sekali ya sama si Kang Adel Setiawan ini. Kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim sama Pak Adel Setiawan ini. Hebat kali memang Pak Adel Setiawan ini kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang kawan-kawan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Di Undang-Undang Perlindungan Anak kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum. Apakah ada keluhan-keluhan dari siswa yang seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Pak Adel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus. Betul. Udah kembali ke orang tuanya. Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Adel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok. Betul Nggak ada bilang sekali. merasa jadi korban. Enggak. Nah terus Pak Adel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi nih? Ya emang nggak salah sih ya, itu hak setiap orang. Contohnya Pak Adel Setiawan melihat menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua para siswa, ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Pak Adel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak De Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi?
Terus Pak Delsion ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan Betul. anak yang tidak bisa diatur itu doang. Nah. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua menjaga kedaulatan negara, Iya. menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA yang pendekatannya semi militer? Contohnya SMA Taruna Nusantara. Wih, itu SMA favorit. Betul. Ya banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia. Anak-anakku kalau udah besar pengen banget tuh masukin Tarnus. Nah itu gimana lagi? Hah? Pak Delsiawan udah pusing aku lihat Pak Delsiawan ini. Terserah kalian lah, komen lah, suka-suka bebas. Dan benar seperti yang diucapkan Bang Adil, bapaknya bukan, engkongnya bukan, pak adenya bukan. Terus posisinya di mana gitu loh. Terkecuali memang anaknya tuh ikutan juga dibina di barak militer. Terus kemudian setelah pulang di kegiatan tersebut, anaknya tuh malah kurang baik lah gitu, merasa dirugikan. Baru tuh tepat kalau melaporkan terkait dengan kebijakan ini. Lah ini yang melaporkan bapaknya bukan, engkongnya bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Wilujeng enjing, wargi Jabar, semoga sehat selalu. Terima kasih Hei, Bapak. kamu sudah mandi belum? Hei, kamu sudah sarapan belum? Jangan marah-marah sama mama dan papahnya ya. Nikmati libur ini, jangan jajan terus. Awas, jangan main HP. Seluruh warganet dimanapun berada sehat semuanya. Terima Semangat. kasih. Yang kerja, yang liburan, dua-duanya tetap dinikmati. Dan saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja, mungkin mereka lagi mencari perhatian. Betul. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Dan saya mengucapkan terima kasih banget tak terhingga kepada jajaran Polda Jabar, Polresta Cirebon, yang dengan sigap sekarang sudah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai geng motor yang terus melakukan keresahan di Kabupaten Cirebon. Dan kami sampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Polda Jabar serta jajaran Kodam 3 Siliwangi akan terus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas berdasarkan hukum terhadap berbagai upaya mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Jawa Barat. Salam untuk semuanya. Salam. Sehat selalu. Sehat Semangat. kembali. Nah, itulah statement dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kita. Di mana beliau menyampaikan santai aja dan mungkin orang-orang yang berupaya untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat kita sedang mencari perhatian. Nah, bagaimana nih komentar ataupun tanggapan teman-teman dan kalian semua? Silahkan tinggalkan dalam komentar video ini. Dan seperti yang kita dengar dan kita lihat, di mana Gubernur Jawa Barat kita menginginkan anak-anak khususnya di seluruh Jawa Barat menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang menguasai berbagai profesi dan berbagai bidang ataupun sektor. Dan hal ini dilakukan demi untuk kemajuan Jawa Barat. Pangawartosankeun alamat nama nusa ieu di mana imahna? Poe ieu diteang ku aing. Wih, Di mana? Ya. Urang nganjaga si ieu tah. nganjang. Emangnya di militer teh disiksa? Hah? Emang di militer disiksa? Lamun ayeuna kebijakan Bapak aing dilaporkan ku sia. Siapa bodoh-bodohna sa Jawa Barat ku aing sebut lagi. Masa Indonesia. Ya, sa Jawa Barat bang bodoh-bodohna sia. Lamun ayeuna kebijakan gara-gara budak dikabarakeun. Akhirnya pulang ti barak teh orang tuana berterima kasih ku sia mah dilaporkeun. Apakah saya khawatir gitu? Bakal kabeh dari pihak Kodim, Kodam,
Polres, Polda. Ya kan? Berarti ngalapor Bapak Aing, berarti ngalaporkan warga Jawa Barat, ngalaporkan pejabat-pejabat Jawa Barat. Sia atuh anjing di mana ieu mah sia eta. Ada ku aing sia. Salam di Pajampangan ya anjing tah. Aing yang nyaho ieu mah sia di mana? Yuk. Coba netizen. Sahabat-sahabat Jabar. Warga Jawa Barat. Anak-anak Bapak Aing. Teangan tah. Ieu di mana alamatnya si aing? Hayang nyaho aing mah. Hah? diajak ngopi air keras kok aing. Sekaliannya tagok lah, bener tuh. Aduh. Wes atuh nu ngaranna Adel, ieu banget Adel teh. Gagahnya, hebatnya. Pejabat lain si Adel teh, pejabat teh. Eta si Adel teh pejabat teh, itu ngaranna Adel teh lain. Aing can apa aing beget-begetna Adel teh, ieu banget Adel teh ieu. Banget Adel, ari sia naon atuh Adel. Hah? Jago sia. Ngalaporkeun Bapak Aing berarti nu turun lagi anakna sia teh. Aing anakna turun anjing. Tungguan. Si bapak ngerasa marah, kesal, dan geram. Bahkan menanyakan alamatnya tuh di mana. Mau nganjang katanya. Mau ngajakin ngopi juga. Dan yang membuat kita ngakak barusan, si bapak ngomongin, orang yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, adalah orang yang paling bodoh se-Jawa Barat. Dan gimana nih menurut kalian? Silahkan tinggalkan dalam komentar video ini. Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Tenang aja bro, program barak militer ini bukan program paksaan. Betul. Jadi siapa yang mau, yang merasa atau yang merasa tidak mampu untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik, silahkan titipkan di barak militer. Atas Kalau lu persetujuan orang mampu tua. mendidik anak lu, ya silahkan didik sendiri. Betul. Atau anak lu memang baik, dia menurut sama orang tua, ya gak usah dimasukkan ke barak militer. Betul Tuh sekali. banyak juga orang tua yang anak-anaknya bandel nggak memasukkan anak mereka ke barak militer. Banyak. Terus sekarang lu mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang seenaknya membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan dari segi hukumnya gitu kan. Sekarang kita gini aja. Kita lihat survei aja, siapa yang puas, berapa persen yang puas dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Kang Deddy Mulyadi. Semuanya ada 90% tuh yang merasa puas, yang setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang 10% ini yang nggak puas atau yang nggak setuju, kebanyakan itu orang-orang yang nggak tahu tapi yang sok tahu. Contoh kecil soal barak militer ini, alasannya mereka anak-anak ini nggak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kemiliteran. Padahal di dalam barak militer itu nggak ada program seperti itu. Cuman baris berbaris dan lain-lainnya, olahraga. Jadi mereka itu nggak tahu apa yang dilakukan, tapi sudah sok tahu. Cuma karena mendengar namanya barak militer. Nah, Di situ, kesalahannya tuh di situ. Jadi sekali lagi, nggak usah khawatir lah. Tenang, nggak ada paksaan loh. Misalkan ada anak-anak nakal langsung dibawa ke barak militer, enggak lah. Tetap. benar seperti yang si Akang bilang. Tidak serta-merta anak-anak yang kelakuan kurang baik langsung dibina di barak militer. Namun atas persetujuan orang tuanya. Kalau misalkan orang tua itu masih sanggup, masih mampu untuk mendidik ataupun membina anaknya yang kelakuannya kurang baik, ya monggo-monggo aja. Karena pembinaan anak-anak yang kurang baik di barak militer itu tidak ada unsur paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KDM Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing dilaporkan oleh Adel Setiawan Betul. ke Bareskrim Polri dengan tujuannya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini telah dipidanakan anak-anak didik yang masuk ke dalam barak militer. Ayah-ayah wae akhir zaman ieu teh lu. Orang sudah baik, udah kelihatan nyata kinerjanya, Kerjanya nyata. banyak yang dibantu. Betul. KDM ini sudah membantu orang-orang yang susah, ya kan? Betul. Sudah membantu para janda juga, Betul. sudah melestarikan lingkungan juga. Betul sekali. Dia ini realita nyata kinerjanya, bukan hanya nyir-nyir doang. Semoga KDM
tetap sehat walafiat. Amin ya Allah. ya Semangat. Rabbal Alamin. Semangat. Lur, jikalau KDM Kang Deddy Mulyadi telah diproses oleh hukum, maka pendukung dan ngefansnya pribadi Kisastra siap untuk turun. Mantap sekali. Setuju nggak? Komen di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang si Akang bilang, Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sudah kelihatan kerja nyatanya. Banyak hal-hal yang telah dilakukan seperti yang kita ketahui juga melalui media-media sosial ataupun media yang lainnya. Dan apakah salah jika seorang gubernur bekerja nyata demi kepentingan rakyat? Silahkan tinggalkan komentar kalian di dalam video ini. Emang bener ya, negara kita ini gak kekurangan pelawak yang pinter ngelucu meski bakatnya terpendam seperti yang satu ini nih. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya. Dan ada-ada saja statement dari si Akang ini. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat. Ada ujian apa lagi kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sampai dilaporkan ke Bareskrim Polri? Padahal semua orang juga tahu kan ada maknanya kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa sih saya juga heran dengan warga Indonesia. Setiap ada orang yang lagi naik daun serta perilakunya baik, seolah-olah terus diungkit kesalahan-kesalahannya, dicari kesalahan-kesalahannya. Kenapa sih? Seharusnya kita itu kalau misalkan ada pemimpin yang baik itu harusnya kita dukung. Bukannya ini mengkritik dan mencari latar kesalahan terus. Jadi begini, saudara-saudaraku, Kang Deddy Mulyadi sekarang dilaporkan ke Barres Polri atas kebijakan-kebijakan masalah barak militer. Gimana tanggapan kalian, saudara-saudaraku? Padahal kan maknanya baik gitu. Yang biasanya resah jadi gak resah, yang biasa tukang mabuk jadi baik. Yang biasanya ke orang tuanya kasar melawan, sekarang udah lebih menghargai. Tapi tetap aja saya juga heran dengan situasi di Indonesia ini. Jadi menurut kalian itu pemimpin yang kayak gimana yang benar-benar menurut kalian itu baik? Karena sejauh saya seumur hidup gak pernah ada pemimpin, udah jelas kalau pemimpin yang gak benar. Yang gak benar masih diomongin, apalagi yang gak benar gitu. Jadi yang benar aja terus kritik, apalagi yang gak benar. Jadi saya juga bingung gitu. Dari saya lahir ke dunia juga gak selesai-selesai permasalahan kepemimpinan pengurus, mau yang baik atau gak baik tetap gak ada yang baik dikit-dikit. Jadi kalau menurut saya buktinya yang nyata-nyata aja, yang fakta-fakta aja. Yang mana misalkan pemimpin yang peduli sama rakyat, bagi saya itulah yang terbaik. Jadi nggak sekedar diskusi, banyak perencanaan ngapain, itu saja lah. Intinya kalau masalah kepemimpinan mau baik mau nggak baik tetap bakal ada orang yang nggak suka seperti itu. Cuman kita logikanya nyata aja lah. Kita lihat kinerja pemimpin-pemimpin kita, yang penting kerja nyata, benar-benar menolong kepada masyarakat dan ini Kang Deddy Mulyadi dilaporkan pada hari Kamis kemarin. Ya semoga permasalahan ini cepat berakhir dan jangan sampai terus-menerus jadi seolah-olah terjadi kegaduhan di Indonesia ini. Hari ini kami Dan betul sekali ya, pemimpin baik ataupun kurang baik pasti akan ada kritik. Pro dan kontra itu memang hal biasa. Namun kita juga harus berpikir logis. Kita lihat pemimpin kita itu kerja nyata atau enggak. Banyak kebijakan atau program yang pro masyarakat atau enggak. Karena penilaian pemimpin yang baik itu datang dari warga masyarakat langsung. Khususnya warga masyarakat yang dipimpinnya. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian dalam video ini. Secara pidana, secara hukum, efeknya itu hasil ya. Ini menerapkan metode. Jadi cara politik Bapak KDM ini kebanyakan berhasil. Sehingga ibu-ibu merasa bahagia melihat anaknya. Ini tidak masuk di dalam kategori pidana. Terkecuali Bapak KDM itu maling kambing. Nah itu baru atau korup ya. Ini nggak masuk akal sekali. Nah, itu kebijakan seorang gubernur itu punya kewenangan untuk mendidik dan membina warganya. Dengan apapun, ya mungkin harus berpikir lebih jauh lagi. Bukan tata cara metodenya harus berbaris-baris, ya harus merangkak di permukaan tanah, bukan itu. Nah, itu mengajarkan mental, moral, supaya di dalam raga yang sehat tertanam jiwa yang kuat. Terima kasih untuk semuanya. Mantap sekali. Di mana raga yang sehat tertanam jiwa yang kuat. Keren. Closing statementnya keren banget. Nah, jadi seperti itulah reaction video yang kita reaction bareng-bareng barusan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan like video ini, tinggalkan juga komentar dalam video ini. Dan silahkan absen juga. Kalian tuh dari mana aja?
Jangan diam-diam aja ya nonton doang, komentar kagak, ngelek kagak. Silahkan tinggalin semuanya. Dan gue ucapkan terima kasih buat teman-teman dan kalian semua yang mampir ke channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya kalau sudah subscribe supaya kedepannya nggak ketinggalan konten ataupun video terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan, mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.